Ribuan botol minuman keras disita kepolisian Polrestabes Bandung dalam razia miras di beberapa titik di Kota Bandung. Seorang pengemudi ojek online atau ojol kehilangan motor ketika sedang sholat di masjid di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung. Sensasi sajian kuliner di atas rumah pohon dengan pemandangan 3 kota. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, ribuan botol minuman keras disita kepolisian Polrestabes Bandung dalam razia miras di beberapa titik di wilayah hukum Kota Bandung. Razia ini dilakukan dalam mendukung terciptanya kondisi aman dan kondusif menjelang Ramadan. Sebanyak 1.500 botol dan 47 jerigen minuman keras disita kepolisian Polrestabes Bandung dalam razia minuman keras di beberapa titik diantaranya di bawah flyover Kopo dan Jalan Lewi Panjang, Kota Bandung. Razia ini merupakan upaya dalam mendukung terciptanya kondisi aman dan kondusif menjelang bulan suci Ramadan. Untuk pengembangan lebih lanjut, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap penjual minuman keras yang terjaring. Narkoba beserta jajaran Polrestabes Bandung atas perintah Bapak Kapolrestabes Bandung agar melaksanakan penindakan terhadap penjualan minuman beralkohol yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan. Dan kebetulan tadi kita melaksanakan penindakan di daerah Lewi Panjang, terdapat 7 toko yang kita tindak, dan dari 7 toko tersebut kita dapat menyita 1.500 kurang lebih ya, 1.500 botol minuman beralkohol dan juga yang masih di dalam kemasan jerigen dan drum. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang pengemudi ojek online atau ojol kehilangan motor ketika sedang beribadah di masjid di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di area masjid. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku mendatangi masjid dan mengambil motor seorang ojek daring yang hendak sholat di salah satu masjid di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung. Terduga pelaku dengan santai membobol kunci sepeda motor, lalu tancap gas, meninggalkan area parkiran masjid. Korban menyadari motornya dicuri usai melaksanakan sholat. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Kita di masjid ini lagi melaksanakan sholat isya berjamaah. Jadi mungkin ini baru 1 rakaat lah, mau rakaat kedua. Ojolnya itu datang telat. Dia ngejarnya mungkin ngejar makbuk ya, makbuk langsung ke air di sini. Mungkin ojolnya udah sering sini jadi tahu ya. Makanya parkirnya kayak gini deket gitu. Deket. Begitu dia keluar, motor udah ada. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melakukan peninjauan simulasi pelaksanaan makan bergizi gratis bagi ibu hamil, menyusui, serta balita di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kemenduk bangga berperan untuk memastikan data penerima manfaat terverifikasi.
Sebanyak 35 paket makan bergizi gratis dibagikan kepada para ibu hamil di Kampung Jongor Baru, Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Simulasi ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan tahapan berikutnya dari program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga nantinya berperan untuk memastikan verifikasi masyarakat penerima manfaat MBG. Tim pendamping keluarga juga akan dibentuk untuk memastikan makanan bergizi gratis sampai ke tangan penerima yang berhak. Hari ini saya didampingi Pak Nyoto, Deputi Kerjasama di BGN, Badan Gizi Nasional, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk kunjungan memastikan MBG khusus ibu hamil dan ibu menyusui serta balita. Kenapa? Karena memang perintah Pak Presiden, sementara memang untuk anak-anak sekolah, tapi tahapan berikutnya perlu disimulasikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita. Kenapa? Di situ salah satu cikal bakal yang nanti generasi penerus bangsa. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sensasi sajian kuliner di atas rumah pohon dengan pemandangan 3 kota. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Wali Kota Bandung terpilih M. Farhan dorong pemerintah Kota Bandung tingkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini menjadi salah satu perhatian Farhan dalam memimpin Kota Bandung. Seperti yang terjadi di The Luxton Hotel Bandung. Hotel ini banyak menerima pesanan kegiatan di hotel dari pemerintahan. Namun saat ini terjadi penurunan okupansi hotel sejak diberlakukannya efisiensi anggaran pemerintah. Berdampaknya cukup besar nih. Secara kamar itu penurunan di sekitar 10% dari tahun lalu. Dan sedangkan secara meeting atau MICE-nya 20-25% penurunan. Waktunya itu sejak adanya pengurangan anggaran dari pemerintah seperti itu. Iya. Berdampak. Menanggapi okupansi hotel yang sedang turun, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman akan diskusikan dan carikan solusi sehingga efisiensi anggaran juga berjalan efektif untuk pemerintah maupun masyarakat. Pemda Provinsi Jawa Barat akan memperhatikan semua kepentingan, tapi tentu kita harus taat dulu dengan impres, ya kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai risau begitu. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Ya dinamika saya kira wajar, tapi yang jelas kami akan jaga ekosistem pembangunan di Jawa Barat agar China herang, laukna benang begitu. Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Barat menyebut okupansi perhotelan saat ini menurun hingga 50% sejak adanya efisiensi anggaran dari pemerintah. Hal ini seiring banyaknya kegiatan hotel dari pemerintahan yang kini ditiadakan. Menurut data PHRI Jabar, memasuki bulan Januari dan Februari 2025, hotel-hotel yang ada di Jawa Barat, khususnya Hotel Bintang 3, 4, 5, kehilangan kos bisnisnya hingga 12,8 miliar. Sangat banyak sekali, Bu, untuk hotel khususnya Bintang 3, 4, dan 5. Karena dampak dari efisiensi nomor 1 tahun 2025 itu menyasar untuk MICE, kemudian rapat-rapat perjalanan dinas. Nah, hotel tergantung kepada hal tersebut. Karena pangsa pasar untuk MICE dan segala-galanya itu adalah kurang lebih 40% sampai 50%. Untuk hotel Bintang 3, 4, dan 5. Kalau untuk hotel Melati itu tidak ada pengaruhnya untuk begitu. Menurut Dodi, selain karyawan hotel yang terdampak, hal ini juga berdampak pada vendor-vendor yang bekerja sama dengan perhotelan.
Selama okupansi hotel berkurang, maka pemesanan kebutuhan pada vendor pun berkurang. Dodi berharap pemerintah dapat meninjau ulang peraturan tersebut agar hotel dan restoran berjalan dengan baik meskipun adanya efisiensi anggaran. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kembali di Kompas Jabar, Saudara, menanggapi turunnya okupansi hotel, pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan cari solusi. Meskipun Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menyebut bahwa Pemprov Jabar akan tetap menaati instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Wali Kota Bandung terpilih M. Farhan. Di masa kepemimpinannya ingin Kota Bandung jauh lebih baik dari segi pelayanan publik dan penanganan sampah. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pemberian muri pembuatan akta kelahiran terbanyak se-Indonesia kepada Pusat Senjata Kavaleri, Pusenkaf, di Kota Bandung. Farhan menyebut program pemberian akta lahir oleh Pusenkaf ini merupakan dorongan untuk pemerintah Kota Bandung, khususnya Disduk Capil, untuk memberikan layanan yang berkualitas. Adanya muri membuat akta kelahiran terbanyak se-Indonesia membuktikan bahwa memang Pusenkaf itu tidak hanya sekedar slogan berguna di masa damai, tapi justru membuktikan kerja yang luar biasa. Artinya juga ini merupakan dorongan untuk kami di pemerintah kota, khususnya Disduk Capil, untuk terus membuka layanan berkualitas, apalagi bisa kerjasama dengan kesatuan TNI seperti Pusenkaf. Selain pembuatan akta lahir, Pemkot Bandung akan bekerja sama dalam mengatasi sampah, di mana saat ini setiap harinya mencapai 180 ritase, sedangkan kuota pembuangan di TPA Sarimukti hanya 140 ritase. Sisanya harus dikelola oleh pemerintah kota. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, bagi Anda yang senang berburu kuliner dan hobi menikmati pemandangan kota, Anda bisa berkunjung ke kawasan Paku Haji Bandung Barat. Di sini terdapat tempat wisata kuliner yang menyuguhkan pemandangan 3 kota dari rumah pohon. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Inilah sajian kafe yang berada di Paku Haji Highland Eco Resort Bandung Barat yang kerap kali dikunjungi para wisatawan untuk berwisata kuliner sambil melihat pemandangan yang indah dan udara yang segar. Daya tarik utama di sini adalah pemandangan 3 kota. Anda bisa melihat pemandangan sempurna yang disuguhkan dari kota Bandung, Kota Cimahi, hingga Padalarang dan sekitarnya. Kuliner yang disajikan pun beragam, mulai dari Western, Asian, hingga makanan Nusantara. Seperti yang sedang kami nikmati ini, adalah nasi bebek kemangi, ayam taliwang, serta minuman kopi rempah. Nah, yang paling unik adalah Tree House. Di sini Anda bisa menikmati sensasi kulineran di rumah pohon. Oke, kalau di sini emang kalau untuk di kafe sendiri emang daya tarik utamanya view ya. Karena di sini kita punya view 3 kota. Ada dari kota Bandung, dari Cimahi sama Padalarang. Nah, jadi di sini dari ujung ke ujung view-nya dapat gitu. Nah, kalau kuliner kita di sini di sajian ini kita ada 3 kategori menu atau 3 menu lah. Ada dari Western, Asian, sama Indonesia. Gitu, dan kita juga ada fusion dari ketiga itu. Tidak hanya sajian kafe saja, pengunjung juga bisa merasakan udara malam khas Bandung Barat dengan menginap di sini. Terdapat penginapan dengan nuansa Lombok seperti Rumah Mandalika, Gili, dan Trawangan. Bagi Anda yang membawa keluarga,
Di sini juga terdapat wahana yang cocok untuk anak, seperti ATV, skuter, hingga playground anak. Ya, ini kita sengaja liburan di weekend, kita mau jalan-jalan sambil berwisata ngasuh anak. Kenapa milih jalan-jalannya ke sini? Karena ini tempatnya nyaman, pemandangannya juga bagus, terus ini ramah anak, jadi bisa sambil ngajak bermain anak. Tadi udah nyobain apa aja di sini? Untuk anaknya tadi kita udah nyobain playground, ada trampolin, terus juga kita tadi nyoba makanan, di sini makanannya enak-enak. Cocok ya? Cocok. Wisatawan yang hadir di sini bukan dari Bandung saja, melainkan wisatawan dari luar Bandung seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Apalagi jika saat libur panjang, pengunjung bisa meningkat hingga 50%. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Jabar. Timnas senior putri Indonesia akan melawan Arab Saudi di laga FIFA Matchday 20 Februari nanti. Persiapan matang telah dilakukan dengan pemusatan latihan di Surabaya selama 2 minggu. Kapten Timnas Putri Indonesia, Syafira Ika Putri, optimistis tim Garuda Pertiwi bisa kalahkan Arab Saudi. Timnas senior putri Indonesia telah menggelar pemusatan latihan di Surabaya selama 2 minggu. Latihan ini sebagai persiapan jelang FIFA Matchday melawan tuan rumah Arab Saudi 20 Februari nanti. Sebanyak 18 pemain pilihan pelatih Satoru Mochizuki telah dibawa ke Arab Saudi untuk melakoni laga uji coba ini. Tak hanya pemain lokal, 2 pemain diaspora Estella Lopati dan Sydney Hooper akan menjadi kekuatan skuad Garuda Pertiwi. Kapten Timnas senior putri Indonesia Syafira Ika Putri mengaku dengan komposisi pemain dan persiapan yang matang, optimistis bisa meraih hasil maksimal lawan Arab Saudi. Menurutnya, kehadiran pemain diaspora tidak hanya menambah kekuatan tim, namun juga bisa menularkan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pemain lokal. Menurut aku sudah cukup ya, karena kan kita juga udah pernah melakukan tes jangka panjang di Jepang dan Belanda sebelum ada turnamen AFF, dan pemainnya banyak yang sama juga dari yang turnamen AFF ya. Kita udah mulai banyak ups and downs bareng-bareng ya. Menurut saya ini udah cocok dan udah cukup lah untuk menjadi satu tim di Arab Saudi. Syafira juga berencana akan memperkuat tim luar negeri agar kemampuannya bisa semakin berkembang. Meski masih dirahasiakan, saat ini komunikasi dengan klub luar terus dilakukan oleh pemain berusia 22 tahun ini. Mahendra Tringginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan atas PSBS Biak di laga Liga 1 pekan ke-23. Hasil ini mengakhiri hasil buruk tim Bajul Ijo, sekaligus menambah kepercayaan diri pemain jelang lawan Dewa United. Sebelumnya Bruno Moreira dan kolega dalam 6 laga terakhirnya hanya seri sekali dan 5 kali kalah. Usai berlaga melawan PSBS Biak akhir pekan lalu, Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan. Latihan kali ini untuk memulihkan kondisi fisik pemain sekaligus persiapan jelang lawan Dewa United akhir pekan nanti. Kemenangan atas PSBS Biak mengakhiri serangkaian hasil negatif tim Bajul Ijo yang di 6 laga sebelumnya tidak pernah menang. Hasil positif ini juga menambah kepercayaan diri pemain jelang bentrok dengan tim kuat Dewa United. Menurut pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira, kemenangan atas PSBS Biak menjadi modal berharga untuk melawan Dewa United. Selain itu, kini posisi tim Bajul Ijo kembali naik ke peringkat 2 klasemen sementara Liga 1 dan berpeluang meraih juara. Like I said, thank God we could get a win after 6 games, and this is very important for us because
We are still in a good position on the table, so it gives confidence for us again to keep fighting for the top positions on the competition. Bersama Dewa United dan Persija Jakarta, Persebaya Surabaya bersaing ketat memperebutkan peringkat kedua dan mendekati Persib Bandung di puncak klasemen sementara Liga 1. Tim Bajul Ijo masih memiliki waktu 3 hari untuk mempersiapkan taktik dan strategi sebelum melawan Dewa United 21 Februari nanti. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi menggelar Indonesian Grandmaster Tournament 2025 di Bandung, Jawa Barat. Event catur yang diikuti 10 negara ini membuka peluang para pecatur meraih gelar GM atau Elo Rating. Sebanyak 24 atlet catur dari 10 negara diantaranya Indonesia, India, Azerbaijan, Mongolia, Australia, dan Korea Selatan ikut meramaikan Indonesian Grandmaster Tournament 2025 di Bandung, Jawa Barat. Persaingan Indonesian Grandmaster Tournament 2025 semakin sengit setelah keikutsertaan atlet Azerbaijan, Grandmaster Eltat Salvari dengan Elo Rating 2609, dan atlet asal Korea Selatan Grandmaster Jung Hyuk Lee dengan Elo Rating 2426. Ketua PB Percasi Utut Adianto memberikan acungan jempol untuk 12 pecatur yang mengikuti Indonesian Grandmaster Tournament 2025 namun tetap tidak membebankan target. Kalau saya ini orang yang nggak pernah ngasih target. Kalau kita ngasih target nanti beban. Atlet kita nih kalau dibebanin malah jelek. Pokoknya main bagus saja. Kalau bagus kita pasti ingat. Kan kita mendorong seperti ini. Untuk mendapatkan norma Grandmaster ketiga saya di turnamen ini, dan saya akan memberikan hasil yang terbaik dari permainan semaksimal mungkin. Event catur yang digelar hingga 25 Februari 2025 ini membuka peluang para pecatur meraih gelar Grandmaster atau Elo Rating. Selain itu, pecatur juga bisa mengejar norma Grandmaster dengan catatan meraih nilai 7,5 VP dan IM 6,5 VP. Ahmad Fadilah, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nida Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.